Oh, sorry. Siapa tadi? Oke. Karena tulisannya hijau sama-sama, kalian sama-sama hijau. Jadi perasaan tadi beda. Oke, nggak ada perubahan nomor 3 ya. Semua sepakat ya, kita nggak ada perubahan ya. Oke, good. Yes, right. For me, pakai koma juga boleh, nggak pakai koma boleh juga. Tapi lebih bagus pakai koma sih, lebih enak dibaca. Oke, lanjut nomor 4. Seperti apa tadi Mbak Veda bilang ya, largely dihapus ya. Crime is caused, largely dihapus ya komanya ya. By poverty, hunger, and want. Crime is caused largely. Oh, crime is caused largely by poverty, hunger, and want. Depan N. Ah, kayak is setelah cause yang dihapus. Oke, yang cause dihapus. Oke. Yang largely dihapus juga ya. Oke, kita hapus dua-dua ya. Bentar. Supaya jangan pening kita semua. Oke. Coba kita hapus dua-dua. Jadi, crime is caused largely by poverty, hunger, and want. Kejahatan disebabkan oleh largely itu kemungkinan besarnya disebabkan oleh gitu, atau ya kemungkinan besarnya disebabkan oleh poverty, hunger, gara-gara kelaparan dan kebutuhan gitu. Jadi largely itu menjelaskan mengindikasikan kausnya gitu. Jadi di sini enggak kita taruh koma ya, karena hunger and want cuma dua bentuknya. Contohnya cuma dua di sini, hunger and want. Jadi udah ada n di situ. Dia nggak lebih daripada dua. Kalau misalnya lebih daripada dua mungkin by poverty, want, koruptor, habis itu apalagi n, bla titik. Contoh. Jadi dia kalau misalnya ada dua, ini kan dua nih, by poverty, hunger, poverty. Oh sorry, kita cari maknanya poverty apa? Saya lupa. Ada yang tahu apa itu arti poverty? Oh ya. Di situ harus pakai koma berarti. Good. Poverty itu adalah kemiskinan. Jadi kan di sini propertinya, koma, baru hunger, koma, and want. Ya. Jadi di cause-nya itu dihapus dan largely dihapus. Jadi gini kalimatnya, crime is caused largely by poverty, hunger, and want. Oke, udah paham? Oke. Properti, ingat ya tadi ya, kemiskinan. Perumahan sih properti. Itu properti. Ini properti ya. Oke, nomor 5. There is a saying. Hampir mirip ya, betul, hampir mirip. There is a saying, petik 2, love of money is the cause of evil. Titik petik 2 lagi. Gimana nih? Apakah komanya harus dihapus?
Tidak. Betul. Oke, good. Oke, good. Saya cuma tanya aja betul nggak gitu. Oke, 100 for all. Yay. Good. Again, next. Iya, habisnya mungkin pada tidur semua. Kalau nggak saya tanyain kan pasti kita kemana-mana. Oke, yuk again the last one. Abis ini kita lanjut aja ke depannya, jangan praktis lagi ya. If, all people were rich and no one were hungry, stealing might stop. Oke, saya baca ya. Saya baca datar. If all people were rich and no one were hunger, oh no, sorry. If all people were rich and no one were hungry, stealing might stop. If all people were rich and no one were hungry, stealing might stop. Oke, mana yang harus dihapus, mana yang enggak harus dihapus? Mungkin ini udah benar, itu yang salah gitu. Gimana? Ayo. Koma after if. Itu dihapus ya Mbak Mary ya? Atau gimana? Oke. Koma setelah if kita hapus ya, bla bla. Oke, ya, setelah if kita hapus ya. Good. Habis itu ada lagi. Dan setelah after, mana after, bla 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 bla. Mana after? Nggak ada after. Setelah people, where? If. Oke, ya, setelah people juga dihapus gitu ya, Mbak Titin ya. Oke, good, 100. Yes, right. If all people were rich and no one were hungry. Apakah koma di sini sudah tepat? Mbak Titin. Ada lagi yang lain? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Tidak? Cuma if aja. Iya. Oke, setelah hungry itu komanya dia tetap ya, dia nggak dihapus. Berarti setelah if hapus, di sini hapus, kemudian di people juga hapus, tapi di sini tetap ya, di hungry-nya itu tetap. Oke, jadi kalimatnya seperti ini. If all people were rich and no one were hungry, stealing might stop. Titik. So, begitulah kira-kira penggunaan koma yang sedikit membingungkan kadang-kadang bagi kita yang bukan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi banyak-banyak latihan aja, banyak-banyak nulis. Dia biasanya banyak-banyak nulis, insyaallah memperlancar kita dalam penggunaan koma. Minimal penggunaan koma itu harus kita tahu dalam bahasa Indonesia sendiri. Ya, kapan kita taruh koma di bahasa Indonesia, kapan tidak gitu. Oke. Oke, kita tadi siapa tanya? Mbak siapa sih tanya yang semikolon? Kita bahas sedikit. Jadi semikolon, Mbak Titin nggak datang ya waktu kita bahas ini ya. Oh ada. Oh, itu hari Minggu kan? Iya, yang nggak ada tuh, sorry. Oke, kita bahas sedikit ya yang nggak datang mungkin dapat juga ilmunya di sini. Bismillah. Semikolon penggunaannya tuh ada mirip-miripnya dengan koma ya. Ada beberapa penggunaannya yang mirip dengan koma, tapi dia berbeda sedikit. Yuk kita lihat.
The semicolon has two main uses, ya. Ada dua penggunaannya. Ini menurut buku ini ya, menurut buku yang saya kutip ini ya. Penggunaan nomor satu itu adalah used to join main clauses that do not have an and, but, comma, for, nor, or in them. Maksudnya apa? Nanti kita lihat contoh ya. It functions in the same way as comma. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Plus coordinating conjunction. Kita lihat contoh langsung ya, supaya jangan pening. Sonja likes poetry. Titik, koma. She reads it and writes her own. Contohnya ini sulit untuk dipahami. Saya kasih contoh lain, misalnya Mbak Veda, for example ya, suka memasak. Dia masak masakan Taiwan dan juga Indonesia. Ini misalnya contoh gitu, Mbak Veda suka memasak. Dia suka memasak masakan Taiwan dan juga Indonesia. Ini bagian dia masak masakan Taiwan dan juga Indonesia itu untuk menjelaskan dia suka memasak apa gitu. Dia suka memasak masakan yang apa. Gitu. Jadi informasi tambahan, ibaratnya seperti itu. Kita tidak membuat kalimat yang lain, tapi kita meletakkan tambahan informasi tersebut di kalimat itu langsung gitu. Ya, ini contoh untuk yang A. Kalau yang B, kita lihat yang B di sini ya. Some of her poetry is good. Titik koma, some of it is not so good. Jadi kalau kita hilangin titik koma ini sama persis seperti koma ya. Dia enggak kita pakai and atau but. Seperti contoh misalnya some of her poetry is good, but kan bisa kita ganti kayak gitu ya. But some of it is not so good. Kan bisa. Tapi daripada ditaruh but, dia taruh titik koma. Nah, penggunaan seperti ini kadang-kadang membuat kita bingung sebagai non-native speaker of English ya. Apalagi kalau kita dalam tulis bahasa Indonesia sendiri, kita membingungkan ya. Lebih baik hindari yang seperti ini ya. Yang ketiga, contoh yang C. Sometimes she reads it aloud. Titik koma. Other times she does not. Again, it's almost same like in the B examples ya. Okay, any questions? Yang ada questions ketik terus. Ketik. Malam ni Mas Farihal sendiri ya, cowoknya. Biasanya nggak ada kawan. Mas Fikri pergi ke mana ya? Ke Kaohsiung ya? Ada acara. Oh, pernah lihat di tutorial reading ya pakai titik koma. Terus gimana? Ya, itu bingung. Terus pas TTM itu kan dijelasin sama bangunan. Oke. So pokoknya nanti kalau misalnya ada lagi gitu tiba-tiba penggunaan titik koma yang membingungkan, lihat aja PPT yang saya kasih ya. Di sini